Malam hari ini kami buka hati kami Tuhan. Malam hari ini kami mau izinkan Engkau berkarya dan bekerja dalam setiap kehidupan kami. Mulai saat ini bukan tentang agenda kami, bukan tentang apa yang kami mau Tuhan, tapi tentang apa yang Engkau mau buat setiap kehidupan kami Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
Tes. Kamerona aman nggak suaraku kak? Kita masih tunggu Lady sama Jeko. Siap. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Cek. Sebentar ya. Kita mulai 20.30 Wita. Jadi siapin hati, siapin pikiran. Ini si Jeko mana ya? Bentar, aku telepon Jeko dulu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, Mana dia? teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada semuanya karena kasih, semua karena kasih. Hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat
Cek. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Ini kayaknya aku punya agak-agak ya kameraku. Tunggu dulu ya. Mari angkat kedua tangan-Mu. Kayaknya nggak enak kalau pakai begini. Kita putuskan koneksi sama. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua Sebentar ya. berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup Agak nge-lag ya, sabar ya. semua berkat Ini aku coba. Karena aku pakai PC nih kak. Sebentar ya. Lady masukin. Sebentar ya teman-teman. Kayaknya aku agak-agak nge-lag ya teman-teman ya. Sabar ya. Ini memang sinyal ini agak rada-rada saudara-saudara. Jangan lupa di share teman-teman ya. Kita bagikan ke teman-teman yang lain. Ada Bang Andre, shalom. Sebab Allah kita sanggup dengan iman. Kita pemenang, amin. Oke, kita banget kalau. Sama-sama kita mau rayakan. Sebentar ya. Cita. Nah, kita balikan aja. Nah, ini biar jelas aja karena aku pakai kaos tulisannya City on a Hill. Yeah. Jeko mana sih? Baru telepon Jeko dulu, lama dia kah? Sebentar. Thank you semua teman-teman yang udah absen. Ada Verni, halo Verni. Kira-kira kameraku aman nggak sih sekarang? Ini kan tadi aku pakai kamera HP, tapi sekarang aku mau pakai kameranya aja dari mana nih? Dari komputer nih langsung dari PC-nya. Loh, kok nge-lag? Tunggu Jeko ya. Jeko MC soalnya. Di mana Sarah? Oh Sarah, kamu di mana? Sebentar ya teman-teman. Halo bench siapa yang namanya? Ada Dadex Gacor. Halo semuanya. Shalom. Havenu shalom alehem Yesua Masya. Bagus banget ya beraniku guys. Bagus banget ya beraniku. Jeko mau naik guys, tapi dia lama. Mana dia Sarah ini? Bentar ya. Aku kirim dulu link ke Jeko. Coba tahu dia lupa. Memang ini. Sarah. Sebentar. Halo
Gomez, Bang Gomez, Vanilla, ada Katolik Kudamai, Salve. Ada Medi Buntulabi. Halo semuanya. Jangan lupa teman-teman, kalau teman mau absen sekarang ya teman-teman, biar nanti kita dapat notifikasi langsung. Notifikasi langsung untuk live berikutnya. Vanilla Syah, salve teman-teman semuanya, salve. Mana ini Sarah kamu di mana Sarah? Alright then. Ada. Oke teman-teman sekalian, selamat datang. Loh. Tunggu dulu, jangan langsung lagu dong. Oke teman-teman sekalian, selamat malam teman-teman, selamat kita kejumpa lagi di Dua Malam Sela 11 Maret 2026. Ya buat teman-teman semuanya jangan lupa buat tetep layar teman-teman, jangan lupa buat di-share dan posting ulang supaya berkat ini bisa jadi berkat buat teman-teman semua. Dan I want to say welcome buat Kakak Merona. Welcome. Ini such a great honor karena jujur li saja saya itu suka sama lagu beliau yang Hanya Engkau itu. Ya, suka banget saya sama lagunya. Waktu itu saya saya waktu itu menonton satu live di Komalnya Bang Edis TV ya. Kebetulan ada Kak Merona. Beliau nyanyikan lagu itu. Wih, kok makin diberkati sayanya gitu loh. Iya, saya sangat diberkati sekali melalui lagu-lagu Kak Merona seperti itu. Oke teman-teman sekalian, ini mungkin sambil Jeko kayaknya si Jeko lagi nggak tahu entah dia kenapa nggak balas. Ini nggak balas. Ya teman-teman sekalian, kita mau sama-sama satukan hati sebelum kita serahkan sama Kak Merona untuk dalam waktu 20 menit ke depan tuh kita bisa sama-sama sembah Tuhan, kita sama-sama satukan hati, kita sama-sama berdoa. Ya Bapak, terima kasih banyak ya Tuhan, Kau mengizinkan kami untuk ada di sini, ada di live streaming TikTok ini dengan penuh sukacita, dengan penuh muka yang gembira, dengan rasa takut akan Tuhan. Dan pada saat ini ya Bapa di surga, kami datang di hadirat-Mu, kami ingin menyembah Engkau selama beberapa waktu ke depan, dan juga kami akan mendengarkan pesan-Mu yang disampaikan oleh Lady. Kiranya Tuhan Yesus Engkau yang memberkati setiap kami semua, baik teman-teman yang ada di atas maupun teman-teman yang ada di bawah. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Kami akan buka Dua Malam Authentikers pada malam hari ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya teman-teman sekalian, kita akan sama-sama worship together. Saya persilakan buat Kak Merona. Silahkan Kak, silakan. Shalom semuanya. Shalom. Ya, di sini sebelumnya terima kasih sudah mengundang aku untuk kita bersama-sama berdoa dan memuji kebesaran Tuhan di Room Authentikers ini. Aku sangat bangga sekali kepada adik-adik. Aku manggilnya adik-adik ya karena aku udah tua ya. Udah 36 tahun. Salam kenal, aku Merona Harahap dari Kota Padang. Ya, tidak bisa dipungkiri aku adalah seorang murtadin yang baru bertaubat, melakukan pertobatan, dibaptis di Juli 2025. Jadi masih banyak, aku harus masih sangat banyak belajar. Dan puji Tuhan di Padang aku bersama GBI Sola Gracia. GBI Sola Gracia ini juga adalah gerejanya anak-anak muda. Di Kota Padang. Ya. Baik. Mungkin Tuhan yang dan Roh Kudus yang telah mengatur semua perjumpaan ini, aku dengan hostnya ya, dengan adik Michael semuanya, karena juga
tanpa sengaja aku bisa naik di roomnya Bang Edis TV, nggak yakin bakal dinaikin juga sama Bang Edis ya. Tapi puji Tuhan semuanya Roh Kudus yang mengantarkan sampai kita bisa ketemu di room yang keren banget, rumah anak-anak muda ini. Authentikers, kalian sangat luar biasa diberkati dalam nama Tuhan. Oke. Untuk itu sebelum kita masuk ke acara inti, mari kita bersama-sama menyatukan hati, menaikkan pujian kita untuk Tuhan kita. Aku masih, hanya Engkau segalanya, by Merona. Hatiku mengalir pujian bagimu, tak ada yang lain yang layak terima hormatku. Walau dunia berubah, kasih-Mu tetap nyata. Kau setia selamanya, tempatku bersandar. Mari katakan sama-sama, Juru Selamat kita. Yesus, Engkau segalanya. Yesus, Engkaulah hidupku, dari dalam hatiku syukurku naikkan padamu. Yesus, Engkau segalanya. Yesus, Engkaulah hidupku, hatiku menyembah. Hanya Engkau segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau datang, darah-Mu telah menebus semua dosa-dosa kami. Amin. Walau dunia berubah, kasih-Mu tetap nyata. Kau setia selamanya, tempatku bersandar. Yesus, Engkau segalanya. Yesus, Engkaulah hidupku, dari dalam hatiku syukur
terima kasih. Itu tadi pujian Hanya Engkau Segalanya. Ini merupakan single worship perdana aku, teman-teman. Sorry. Baik, lanjut selanjutnya kita angkat sama-sama pujian berikutnya. Rumah Ini Milikmu Tuhan by Indo Gospel Project. Lagu ini nanti akan aku bawakan tanggal 28 Maret nanti di GPIB Petra bersama Once Michael dan Jacqueline Selose dalam Petra Bermazmur. Sebentar teman-teman. Sambil nunggu Kamerona, teman-teman semuanya yang tidak bisa posting ulang, tolong untuk bisa share ke story kalian untuk bisa mengantisipasi ini, karena kita ada problem sedikit teman-teman terkait dengan postingan ulang kita. So jangan lupa untuk gencar tap layar teman-teman dan juga untuk share di story kalian. Terima kasih. Ini pengucapannya authenticers. Yes, setuju. Yes, oke. Rumah Ini Milikmu, Indo Gospel Project. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini, karena room authenticers ini juga milikmu Tuhan. Setiap pagi kami bersyukur Engkau beri nafas dan harapan. Keluarga ini Kau jaga penuh, pekerjaan pun Kau beri jalan. Bukan karena kekuatan kami, semua ada karena anugerah-Mu. Kami di sini bukti nyata kebesaran-Mu. Kami di sini untuk-Mu Tuhan. Rumah ini milik-Mu Tuhan, tempat kami memuji dan menyembah-Mu. Kasih-Mu nyata di setiap hati kami, damai-Mu tinggal di tengah kami. Rumah ini milik-Mu Tuhan, kami hidup oleh janji setia-Mu. Segala yang kami punya adalah milik-Mu selamanya. Berkati selalu adik-adik autentikers ini Tuhan ya Bapa, karena mereka selalu memuji nama-Mu, selalu meninggikan nama-Mu Bapa. Segalanya milik-Mu Tuhan, rumah ini milik-Mu Tuhan. Engkau-lah yang baik, ku memuji-Mu. Bukan karena kekuatan kami, semua ada karena anugerah-Mu.
kebesaran-Mu. Rumah ini milik-Mu, Tuhan. Tempat kami memuji dan menyembah-Mu. Kasih-Mu nyata di setiap hati kami. Damai-Mu tinggal di tengah kami. Rumah ini milik-Mu, Tuhan. Kami hidup oleh janji setia-Mu. Segala yang kami punya, segala yang kami punya Bapa, adalah milik-Mu selamanya. Segala yang kami punya adalah milik-Mu selamanya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Amin. Oke. Terima kasih. Luar biasa Kamerona. Waduh, saya sangat diberkati sekali ya. Siapa yang merasa diberkati lewat pujian yang diberikan sama Kamerona, boleh bilang saya diberkati teman-teman ya. Katakan amin, katakan apa, Amin. saya diberkati ya. Thank you Kamerona. Nanti kita akan sesi praise lagi habis setelah doa ya. Baik. Iya, siap. Ya teman-teman sekalian, kita akan siapkan hati, kita siapkan pikiran kita buat dengerin pesan Tuhan. Tapi kali ini bukan saya teman-teman. Bukan saya saudara-saudara. Tapi yang biasanya WL di Sela, saya suruh dia buat sharing firman saudara-saudara. Ya silakan buat Lady untuk sampaikan pesan Tuhan, silakan. Oh, haleluya. Tuhan berkati kita semuanya. Yuk kita satukan hati kita dulu. Tadi udah berdoa Kak Mik? Belum kan? Doa firman? Belum. Belum, oke. Kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan malam hari ini. Engkau selalu ada buat setiap kami. Kami percaya di room Selah malam Rabu ini Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah pesan Tuhan malam hari ini boleh menguatkan setiap kami, boleh meneguhkan hati kami untuk menjalani hari-hari kami bersama dengan Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Tuhan Yesus juga berkati teman-teman yang dengar-dengaran firman malam hari ini. Bahkan setiap teman-teman yang lewat sebentar singgah, semuanya yang keluar masuk. Engkau berkati setiap kami. Biarlah firman ini menjadi rema dan meneguhkan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan Yesus mendengar pesan Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan semua penuh sukacita ya guys ya. Luar biasa pesan Tuhan malam hari ini. Saya kasih judul tetap tegap di saat kita dibenci. Sekali lagi, tetap tegak saat dibenci. Kekuatan dalam kesabaran Kristus. Ada yang pernah mengalami kayak seseorang gak suka sama dia, seseorang benci sama dia. Ketika kita sadar kita anak terang, mungkin teman-teman pernah mengalaminya, dibenci tanpa alasan. Atau bahkan kita melakukan kesalahan sepele, kesalahan kecil, tapi kamu dibenci habis-habisan. Dan malam hari ini kita mau bahas gimana sih supaya kita sebagai anak-anak terang bisa tetap tegak saat kita dibenci dengan kekuatan dalam kesabaran Kristus. Siapkan hati kita? Oke. Salah satu hal tersulit dalam hidup Kristen teman-teman bukan sulit untuk melakukan mukjizat.
Ya, salah satu hal tersulit dalam hidup Kristen bukanlah melakukan mukjizat. Setiap orang bisa melakukan mukjizat bila dengan yakin dan percaya ada kuasa Tuhan yang bekerja. Tetapi teman-teman, yang paling sulit adalah tetap mengasihi saat kita dibenci. Kenapa saya angkat tema ini? Ternyata Tuhan kasih saya pengertian gini. Saya ditemukan dengan orang-orang, saya bertemu banyak orang, saya kenal banyak orang. Tiba-tiba ada seseorang yang cerita sama saya, sharing teman-teman. Ternyata Tuhan kasih saya rema. Tuhan kasih saya sesuatu supaya saya bisa menjadi terang juga buat orang tersebut. Jadi teman-teman, dunia mengajarkan kita untuk membalas mata ganti mata. Itu ajaran dunia. Tapi ketika kita mengikut Kristus, kita dipanggil untuk memiliki standar yang berbeda. Dunia mengajar kita, kalau kamu dipukul, pukul balik. Kalau kamu dimaki, maki balik. Mana bisa, gak kuat aku. Geram kali tanganku ini pengen nanjok, ya kan? Itu dunia teman-teman. Emosi yang datangnya dari dunia. Tetapi ketika kita pengikut Kristus, harus memiliki standar yang berbeda. Dibenci tanpa alasan memang menyakitkan. Bener ya, kamu gak buat kesalahan apa-apa tapi tiba-tiba dibenci. Kamu gak melakukan apa-apa, kamu hidupnya kayak baik-baik aja, tiba-tiba ada orang yang gak suka sama kita. Tetapi itu bukan kesalahan teman-teman ya. Ketika kamu dibenci tanpa alasan, ketika kamu ada orang yang gak suka ngeliat kita tanpa alasan, itu bukan kesalahan kamu, itu bukan kesalahan kita, itu bukan kekalahan, bukan kekalahan. Amin. Melainkan itu kesempatan kita untuk menunjukkan siapa yang di tengah-tengah kita, siapa yang kita sembah. Ketika kamu merasa hidupmu, aku kayaknya udah baik deh sama dia, aku kayaknya gak pernah jahat sama mereka, tapi kenapa mereka jahat sama aku? Kenapa aku dibenci? Kenapa aku diceritain? Kenapa aku digosipin? Kenapa aku dijelek-jelekin? Di situ adalah kesempatan kita untuk menunjukkan sama mereka, untuk menunjukkan kepada dunia siapa sih yang kita sembah. Banyak yang bilang, semua agama mengajarkan tentang kebaikan kok. Tapi satu yang luar biasa, ketika saya sadar, saya hidup di dalam Kristus. Kita diajari untuk mengasihi teman-teman. Number one is kasih. Amin. Ketika kamu dibenci tanpa sebab, tanpa alasan, ingat itu kesempatan kita, kesempatan kamu untuk menunjukkan siapa yang kita sembah. Kita lihat dari dasar Alkitab teman-teman. Teladan Sang Guru. Kita baca dari Yohanes 15 ayat 18 sampai 19. Di sini firman Tuhan bilang, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Karena kamu bukan dari dunia, sebab itu dunia membenci kamu." Malam hari ini teman-teman, ingat, pasti kamu pernah dibenci tanpa sebab. Atau hanya karena masalah kecil kamu dibenci, kamu gak disukain. Bahkan karena kamu suaranya bagus, seseorang gak suka sama kamu. Kamu lebih tampan, seseorang gak suka sama kamu. Kamu lebih cerdas, seseorang gak suka sama kamu. Teman-teman, firman Tuhan bilang, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci Tuhan, membenci aku," kata Tuhan ya, "daripada kamu. Karena kamu bukan dari dunia." Ingat, ketika kamu memutuskan hidup di dalam Tuhan, kita ini datangnya bukan lagi dari dunia. Sebab dunia akan membenci kita. Tuhan Yesus aja dibenci ya kan? Apalagi kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus, otomatis pasti ada yang membenci. Tanpa sebab. Banyak sekali. Ketika saya memutuskan untuk live stream rohani teman-teman, banyak sekali komentar-komentar yang memuji, komentar-komentar yang memandang kepercayaan saya itu suatu kesalahan. Tapi teman-teman, ketika kita sudah hidup di dalam Kristus, kita harus perlihatkan siapa sih yang hidup di dalam kita, siapa yang kita teladani. Amin. Malam hari ini kita mau menjadi teladan, Yesus menjadi teladan kita, teladan Sang Guru. Ingat bahwa Tuhan Yesus aja dibenci, apalagi kita. Kita mengaku kita pengikut Kristus. Amin. Kita Kristen.
yang artinya adalah kita pengikut Kristus. Poin utamanya adalah jika kita dibenci karena kebenaran, itu berarti kita sedang berjalan di jalur yang sama dengan Yesus. Ingat, jika kita dibenci saat kita berjalan di dalam kebenaran, itu artinya kita sedang berjalan di jalur yang sama dengan Yesus. Kita nggak sendirian dalam penolakan itu, teman-teman. Yesus menjadi tetap yang lebih dahulu dari kita. Kita nggak sendirian. Bukti bahwa kamu pengikut Kristus sejati adalah kamu akan mengalami hal-hal seperti itu. Mengapa kita harus tetap sabar dan kuat? Kenapa kita harus tetap sabar dan kuat? Kalau hari-hari ini kamu capek dengan kerjaan, orang-orang sekeliling kamu toksik, teman kamu toksik, teman-teman. Kenapa kita harus tetap sabar dan kuat? Ini alasannya. Karena kesabaran adalah bukti kematangan rohani. Kesabaran adalah bukti kematangan rohani. Sabar bukan berarti kamu kalah. Sabar bukan berarti kamu lemah, teman-teman. Sabar adalah kemampuan untuk menahan tekanan tanpa kehilangan karakter. Tetap jadi karakter kamu. Karakter itu gak bisa diubah orang, cuma kita sendiri. Ketika kita mau jadi baik, karakter itu kita sendiri yang buat, bukan orang. Bukan Kak Mik yang buat saya seperti ini. Misalnya menjadi kayak lemah lembut, contoh. Bukan saya yang buat Kak Mik tegas, itu bukan saya, tapi diri sendiri. Semuanya kita memiliki karakter yang berbeda-beda. Sabar adalah kemampuan untuk menahan tekanan tanpa kehilangan karakter. Pertahankan karakter kamu. Ketika kamu mau, kita bilang Kristus adalah teladan kita. Kita mau punya karakter seperti karakter Kristus. Amin. Orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus pasti rindu supaya karakter kita itu sama seperti karakter Kristus. Saat kita membalas kebencian dengan kebencian, kita menjadi sama dengan mereka. Pasti teman-teman juga nggak asing dengar kata-kata ini. Kalau aku balas hal yang sama, berarti aku sama dengan dia. Pasti sering dengar kata-kata itu. Tetapi saat kita tetap sabar, kita menunjukkan bahwa sesuatu yang lebih besar di dalam kita. Ketika kamu berhasil sabar, teman-teman, di tengah-tengah orang-orang yang membenci kamu tidak memilih untuk membalas, menggosipi balik, menceritakan kejelekannya. Mungkin dia pernah curhat sama kita, menceritakan kejelekannya lagi. Kita sudah menjadi berbeda. Ada sesuatu yang besar, yang lebih besar di dalam diri kita. Apa dia? Kekuatan daripada Tuhan. Kedua, kenapa kita harus tetap sabar? Karena kekuatan kita berasal dari Tuhan, bukan pengakuan manusia. Kenapa kita harus sabar? Kan kita bisa balas, kalau ditampar lagi, ya kan? Emosi kita. Tetapi firman Tuhan bilang kekuatan kita bukan berasal dari manusia. Kita nggak perlu pengakuan manusia, tapi kekuatan kita berasal dari Tuhan. Di Yesaya 41 ayat 10, firman Tuhan bilang, Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan aku akan menolong engkau. Saat orang lain berusaha menjatuhkan kamu, teman-teman, saat orang lain berusaha menjatuhkan kamu dengan kebencian, ingatlah bahwa pondasi hidup kita tidak dibangun di atas pendapat manusia, melainkan di atas batu karang, yaitu firman Tuhan. Saya ada ketemu Besti. Dia sering nangis, dia sering curhat bahwa ada seseorang yang membenci dia tanpa sebab. Teman-temannya menggosipi dia, padahal dia merasa dia sudah melakukan yang terbaik, selalu menjadi baik. Itu bedanya kita dengan mereka. Ketika kamu hidup di dalam Tuhan, kamu gak berbuat apapun, seseorang gak akan suka sama kamu, karena cahaya itu bersinar, terang mau bersinar. Amin. Jadi firman Tuhan bilang, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ketika kita yakini firman ini, ketika kita percaya bahwa Tuhan akan meneguhkan kita, Tuhan akan menolong kita, maka saat orang lain berusaha menjatuhkan kita dengan segala kebenciannya, gak mempan, kamu akan tetap bertahan di tengah badai. Mungkin di tempat kerjamu, teman-teman, ada orang-orang toksik.
Yang seperti saya bilang tadi, ini benar, saya juga mengalami hal yang sama. Saya nggak tahu, saya cerita sedikit kesaksian, saya nggak tahu salah saya apa, saya nggak melakukan apa-apa. Cuman ada orang yang merasa kehadiran saya, dia merasa saya orang Batak nggak harus kayak gitu, orang Batak biasanya nggak lemah lembut. Ini cari perhatian nih orangnya nih. Kita diam-diam aja pun salah di mata orang, iya kan? Bukan kayak gitu orang Batak. Ketika kamu memiliki karakter yang berbeda aja, orang lain langsung nggak suka. Karena apa? Karakter kamu udah beda sama dia. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya nangis sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Aku bilang, Tuhan, aku di sini tujuannya bekerja. Aku ini kecil Tuhan, aku nggak berdaya. Kenapa orang-orang membenci saya Tuhan Yesus? Aku sakit hati Tuhan. Ngadunya sama Tuhan Yesus. Aku nggak kuat Tuhan. Dan teman-teman tahu apa yang terjadi? Saya serahkan semuanya sama Tuhan. Saya bukan mendoakan hal-hal yang buruk, tapi saya doakan berkat. Saya berdoa supaya dia bertobat, supaya dia nggak melakukan itu lagi sama saya, karena saya nggak tahu salah saya apa. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Keren banget Tuhan Yesus. Jadi seminggu kemudian saya dengar gosip, mana dia? Kak, gitu kan sama leader. Leader bilang, oh dia udah dipindahin sama supervisor karena mulutnya sangat kasar. Oh ternyata memang kakak itu karakternya gitu ya. Sampai supervisor turun tangan gitu. Tapi saya percaya itu adalah jawaban doa. Tuhan Yesus nggak biarkan kita simpan sakit hati. Tuhan Yesus izinkan hati kita ini bersih. Biar dia yang campur tangan. Kamu gak usah pusing-pusing, aku bilang aja. Mau bilang aja apa yang menjadi beban. Kasih sama Tuhan Yesus sanggup pindahkan orang tadi. Jadi dia nggak lagi bertatapan muka dengan saya. Sebenarnya saya nggak ada masalah sama dia, tapi dia yang mencari masalah. Kadang-kadang di dunia kerja hal itu biasa ya kan, Wen juga pernah kan. Jadi serahkan semuanya sama Tuhan. Firman Tuhan benar-benar menjadi pedoman yang luar biasa kalau kita hidupi. Jangan ragu teman-teman. Tuhan Yesus kita luar biasa. Tuhan bilang janganlah takut. Kalau kamu cari di Alkitab perkataan jangan takut, wah banyak sekali firman Tuhan yang bilang janganlah takut. Sebab aku menyertai engkau. Saat orang lain berusaha menjatuhkan dengan kebencian, ingat, dengan kebencian. Hal ini biasanya terjadi di kalangan wanita. Kembali lagi, wanita. Biasanya wanita teman-teman yang paling gampang mulutnya ini, aduh hatinya, pikirannya ya kan, atau gosip ya kan. Tapi di room ini nggak ada wanita-wanita seperti itu. Di luar sana banyak. Dan kita berdoa buat supaya karakter-karakter itu berubah. Amin. Ketika orang lain menjatuhkan kita dengan kebencian, ingatlah bahwa fondasi hidup kita bukan dibangun di atas pendapat manusia. Saya bilang sama bestie saya, jangan dengarkan, I don't care aja, jangan peduli, cuek aja. Ingat, kita bekerja untuk supaya dapat gaji. Ngapain fokus sama omongan orang yang tidak membangun? Amin. Jadi teman-teman, ingat bahwa ada fondasi yang lebih kuat yang harus kita hidupi, yaitu kita harus hidup di atas batu karang. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Apa itu batu karang yang teguh? Firman Tuhan. Amin. Yang ketiga, kenapa kita harus tetap sabar? Karena kebencian orang lain adalah ujian kasih. Kebencian orang lain adalah ujian kasih terhadap diri sendiri. Yesus memerintahkan kita baca di Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Ini adalah level tertinggi dari kekuatan rohani. Ini level tertinggi dari kekuatan rohani, mendoakan orang yang membenci kita. Level tertinggi dari kekuatan rohani ketika kamu berhasil mendoakan orang yang membenci kamu. Itu berarti kebesaran hati kita itu udah luar biasa. Catat firman-Nya teman-teman, Matius 5 ayat 44, karena kita manusia yang sering lupa. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau hari-hari ini, kalau kemarin-kemarin kamu ingat ada orang yang gak suka sama kamu teman-teman, ada orang yang membenci kamu tanpa alasan, ingat, Tuhan bilang kasihi musuhmu.
Amin. Aku belum sampai di tahap itu. Belum mampu. Minta kekuatan sama Tuhan, Kak Vanila. Karena teman-teman, kenapa kita harus mengampuni? Kadang-kadang ada alasannya kenapa kita harus mengampuni. Gini, pengampunan kita kepada orang lain dengan pengampunan Tuhan. Gini, kita bukan mengampuni dia karena kita membenarkan perbuatan dia, bukan karena dia benar apa yang dia katakan sama kita, kenapa dia benci kita benarkan, kita ampuni, udah aku ampuni. Enggak teman-teman ya. Tetapi di firman Tuhan suruh kita supaya di Matius 6 ayat 14 dan 15 ini peringatan Yesus. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kita juga manusia yang tidak luput dari kesalahan. Kita selalu berusaha bertobat. Kita selalu berusaha melakukan yang terbaik versinya kita. Jadi ketika mungkin badai itu datang dari sisi kanan kiri, dari dunia pekerjaan, kawan-kawan, dari hujatan-hujatan sosial media, ampuni dulu. Berusahalah untuk selalu mampu mengampuni. Mengampuni bukan berarti kita setuju dengan kejahatan mereka atau mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan itu benar. Mengampuni artinya kita melepaskan hak kita untuk membalas dendam dan menyerahkannya ke tangan Tuhan. Bisa dipahami ya teman-teman, mengampuni itu bukan karena kita membenarkan perlakuan orang sama kita jahat atau sesuatu yang menyakiti kita. Kita bukan membenarkan itu. Tetapi kita melepaskan hak kita untuk membalas dendam. Seharusnya kita bisa balas dendam dengan omongan yang menyakitkan, dengan tindakan fisik. Amin. Tetapi kita menyerahkan ke tangan Tuhan. Biarkan Tuhan yang melakukan bagiannya. Dengan sekelip mata Tuhan bisa lakukan bagiannya, gak usah repot-repot. Dengan mengampuni, kita melepaskan beban di hati kita sendiri agar kita tetap kuat dan maju. Amin. Selidiki hatimu, kalau kemarin mungkin dia membuat jahat sama kita, bahkan masih berjalan orang-orang yang berbuat jahat sama kita. Ampuni teman-teman, bagian kita ampuni. Lepaskan aja berkat itu. Untuk menghadapi kebencian, ada 3 poin yang bisa kita lakukan teman-teman. Yang pertama, jangan masukkan ke hati. Jangan masukkan ke hati. Ingatlah bahwa kebencian orang lain seringkali mencerminkan luka di hati mereka sendiri. Kenapa dia benci kamu? Karena ada luka di dalam dirinya teman-teman. Ya, semua kita punya luka masa lalu. Gak tahu apa yang bisa melukai kita. Tapi kalau Roh Kudus yang menjamah kita udah bisa hidup dalam, tidak lagi terbiasa berpikiran negatif. Ingatlah bahwa kebencian orang lain seringkali mencerminkan luka. Ingat aja, kalau seseorang melukai kamu teman-teman, menyakiti hati kamu, ingat bahwa sepertinya dia ini orang yang terluka ini. Gitu aja di dalam hati. Ketika orang lain berbicara buruk tentang kamu, dalam hati dan pikiran bilang, sepertinya dia ini terluka. Apa yang keluar dari dirinya, itu cerminan dari dalam hati mereka sendiri. Bukan nilai diri kamu yang sebenarnya. Amin. Jangan masukkan ke dalam hati. Poin yang kedua, semua pasti tahu kata-kata mutiara ini, diam itu emas. Semua pasti pernah dengar waktu masih sekolah dasar pun udah pernah dengar, diam itu emas. Terkadang cara terbaik untuk menunjukkan kekuatan adalah dengan tidak ikut membalas provokasi. Biarkan Tuhan yang menjadi pembela Anda. Teman-teman boleh dibaca di Roma 12 ayat 9. Kak Mik boleh baca Kak Mik Roma 12 ayat 19. Roma 12 ayat 19. Sabar ya. Roma 12 ayat 9 dikatakan seperti ini. Iya. Baik. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Amin. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, teman-teman.
Walaupun banyak kita temukan kasih yang pura-pura. Kadang ada maunya kan, mau minjam duit apalagi. Halo, apa kabar? Sehatnya di sana? Bisa pinjam 100. Itu kasih yang pura-pura teman-teman, yang datang pada saat butuh. Tapi pasti kita tahu kabar-kabarnya tentang hal itu. Ada orang-orang yang muncul pada saat mau minjem aja. Itu kasih yang pura-pura. Amin, supaya kita jangan menjadi orang yang seperti itu. Jadi hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Diam itu emas teman-teman. Terkadang cara terbaik untuk menunjukkan kekuatan adalah dengan tidak membalas. Maksudnya diam aja, biarkan Tuhan yang menjadi pembela Anda. Tetap bawa dalam doa. Teman-teman kamu, pekerjaan kamu, apa yang membuat hati kamu sakit, doakan aja biar Tuhan yang bekerja. Poin yang ketiga, tetap berbuat baik. Mampukah kamu tetap berbuat baik di tengah badai? Jangan biarkan kebencian orang lain mengubah kamu menjadi jahat. Amin. Tetaplah menjadi terang, karena kegelapan tidak bisa diusir dengan kegelapan, hanya bisa dengan terang. Tetap menjadi baik. Tetap menjadi baik. Sekalipun, walaupun, meskipun. Ya, nggak ada alasan. Tuhan Yesus bilang, wow, memang ajaran Tuhan Yesus ini luar biasa teman-teman. Kalau kamu, ini kita firman yang luar biasa yang memang kalau secara manusiawi cuma Tuhan Yesus, cuma Tuhan yang bisa melakukan. Ditampar pipi kiri, tampar lagi pipi kanan, gitu. Iya kan? Tetap berbuat baik. Ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, kita bisa melewati itu. Biasakan teman-teman hidupi firman Tuhan. Jangan cuma baca, tapi masukkan ke dalam hati dan pikiran kita dan berusaha minta kekuatan sama Tuhan supaya firman itu digenapi di dalam kita. Amin. Oke, kita sampai di penutup teman-teman. Saudaraku yang terkasih, yang lewat di room ini, yang singgah, yang dengar-dengaran firman, menjadi kuat tidak berarti tidak pernah menangis karena disakiti. Ketika kamu bilang, aku harus kuat, aku gak boleh nangis. Enggak. Menjadi kuat tidak berarti tidak pernah menangis karena disakiti. Menjadi kuat berarti meskipun hati terluka oleh kebencian orang lain, kita tetap memilih untuk berdiri teguh, tetap sabar, dan tetap mengasihi karena kita tahu Tuhan memegang tangan kita. Amin. Menjadi kuat bukan berarti kamu gak pernah nangis teman-teman. Menjadi kuat berarti meskipun hatimu terluka oleh kebencian, meskipun kamu ditindas teman-teman, miliki hati untuk berdiri teguh, tetap sabar, dan tetap mengasihi karena kita tahu Tuhan memegang tangan kita. Jangan cuma kita nyanyi, sebab Tuhan menopang tangannya. Kita cuma nyanyi, tapi kita nggak menghidupi, kita nggak mengaminkan pujian itu. Hidupi teman-teman. Apa yang kamu nyanyikan, apa yang kamu dengar, apa yang kamu baca tentang kebenaran firman, yuk belajar kita hidupi, yakin dari hati. Karena Tuhan lihat hati kamu, Tuhan lihat hati kita teman-teman. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, beri kami hati yang seluas samudra untuk memaafkan. Saat dunia membenci kami, ingatkan kami bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Berikan kami kekuatan dan kesabaran ekstra agar hidup kami tetap memancarkan kemuliaan-Mu, bahkan di tengah musuh kami. Ajari kami mengampuni Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni setiap kesalahan kami Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar. Biarlah setiap yang kami dengar boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Setiap hari kami rindu, kami semakin diteguhkan di dalam Engkau, semakin terhubung dengan Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Kita sama-sama berdoa buat teman-teman yang mau didoakan secara khusus, boleh banget ya reply komentar yang ada. Oke. Silakan buat teman-teman tulis permohonan doa kalian semua. Apapun yang kalian mau doakan, boleh banget untuk bisa komen ya. Apa sih yang mau kalian doakan begitu. Yang apa yang mau kalian gumulkan, boleh banget bisa lihat komen ya teman-teman.
Biar saya lihat komentar dari teman-teman sekalian, ya. Kalau teman-teman mau banget yang punya kerinduan untuk ada wadah, ada komunitas yang sehat begitu ya, ada komunitas yang baik untuk bisa kita doakan sama-sama, boleh DM saya. Namanya Michael Tilar tuh ada tulisannya. Ya boleh DM saya. Terus ada Risa Ayah di situ, boleh DMD juga. Boleh juga DM Lady, teman-teman. Kalau teman-teman mau terlibat dalam komunitas yang sehat, apapun yang menjadi permohonan doa kalian juga, boleh banget komen ya, komentar. Kalian mau doa apa? Apa sih yang menjadi permohonan doa kalian? Biar izinkan kita berdoa buat teman-teman sekalian ya. Dan juga teman-teman yang mau join di komunitas kita, ada grup chat kita bisa berinteraksi ya. Teman-teman komen bilang saya mau. Oke? Teman-teman komen saya mau untuk bisa masuk ke dalam wadah kita, bisa grup chat kita. Kita bisa berinteraksi. Ketik di situ bilang saya mau. Risa sama Lady bisa catat orang-orangnya siapa yang mau ikut ke dalam komunitas kita. GC kita akan sediakan ya, grup chat ada 1 dan 2 ya. Oke, Kapu dan chat Risa catat, Kapu dan catat. Catat Risa, catat. Kita ada GC 1 dan 2 teman-teman ya. Oke, kita mau izinkan saya berdoa buat teman-teman sekalian ya. Bapak, hari ini kami bersyukur Engkau bawa kami sampai hari ini itu karena anugerah Tuhan. Kami ada sampai sekarang itu karena anugerah Tuhan yang ada dalam hidup kami. Bahwa hari ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebagai generasi muda, pelajar dan mahasiswa maupun pekerja, kami di tempat ini, di room ini kami mau naikkan doa kami di hadapan-Mu. Kami punya kerinduan ya Tuhan untuk bisa berdampak baik di dalam dunia yang penuh tantangan. Bapak, hari ini kami berdoa Tuhan, kami sepakat berdoa ya Tuhan untuk semua anak-anak muda di tempat ini. Lima 15 orang mata memandang, dan juga teman-teman kami yang ada di atas. Bapak, hari ini kami berdoa ya Tuhan, Engkau pakai kami semua. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Teman-teman semuanya, saya mau ajak kita semua untuk 1-2 menit ke depan yuk kita renungkan apa yang sudah Lady sampaikan. Coba kita renungkan, kalau ada kesalahan teman-teman, kalau ada dosanya teman-teman, bukakan di hadapan Tuhan. Bukakan di hadapan Tuhan. Tangannya masih terbuka. Dan tangannya masih terbuka. Saya berikan 1-2 menit ini. Gak usah di unmute teman-teman, gak usah. Teman-teman yang di bawah juga terlibat ya. Ungkapkan hatimu di hadapan Tuhan. Ngobrol masing-masing sama Tuhan. Ampuni dosa. Ampuni Tuhan, ampuni dosa. Ampuni ya Tuhan. 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 Ampuni ya Tuhan.
Bapak, hari ini kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Untuk semua teman-teman kami yang punya pergumulan, kami berdoa buat Eta di dalam pergumulan kesehatannya. Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan semua sakit penyakit yang ada dalam tubuhnya. Kami berdoa ya Tuhan, apapun yang dia sakit, apapun dia alami ya Tuhan, yang dia derita saat ini ya Tuhan, Kau memberikan dia kekuatan. Engkau arahkan dia sehingga melalui penderitaan yang ia alami, nama Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan, Kau menjamah setiap tubuh bagian yang sakit. Tuhan, Engkau yang menyembuhkannya. Karena kami tahu Engkau adalah Jehovah Rafa. Engkau adalah Allah yang menyembuhkan. Dan juga kami berdoa ya Tuhan, untuk semua teman-teman kami, untuk Kamerona dalam pelayanannya di Petra, Jakarta tanggal 28, supaya bisa berjalan dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau yang membawa hamba-Mu ini untuk bisa menjadi berkat dimanapun dia berada. Teman-teman semuanya yang ada di tempat ini, dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus, Engkau yang menjamah mereka satu persatu. Jadikan mereka sebagai terang menjadi kota di atas bukit. Kami tahu ya Tuhan Yesus, Engkau yang tahu isi hatinya. Karena kalian tahu apa yang dilihat manusia itu cuma rupa saja, tetapi Tuhan melihat hati. Hati kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Hati kami rindu takut akan Tuhan. Berkati semua teman-teman pelayan-pelayan Tuhan Squad Jadi Otentik. Kami berdoa buat hamba-Mu sebagai penasehat dan juga Agus sebagai penasehat. Kami berdoa untuk Jack dan Priska sebagai leader. Dan juga berdoa buat Debbie selaku wakil leader. Kami berdoa juga Tuhan untuk Josh dan juga Shalom sebagai service director di Saat Teduh. Kami berdoa juga Tuhan buat Marisa, buat Fanti sebagai sekretaris 1 dan sekretaris 2. Dan juga kami berdoa ya Tuhan buat Bernike selaku bendahara. Dan juga kami berdoa untuk Iskia bagian keamanan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk Jeko, untuk Lady selaku koordinator dari Sela di tempat ini. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati mereka satu persatu. Dan juga kami berdoa ya Tuhan untuk bagian konsultan wanita Tuhan Yesus, untuk Cynthia maupun Ute. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati mereka juga. Dan juga kami berdoa ya Tuhan untuk Ivan, untuk Gary, untuk Eka, untuk Yuli, untuk Eta selaku tim multimedia. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati mereka satu persatu. Kiranya nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan lewat kepengurusan ini dari tahun 2026 sampai 2027. Biar Tuhan yang memberkati mereka semua. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Hari ini kami juga berdoa buat semua program-program yang ada, baik doa malam Sela maupun Saat Teduh Jumat, UMKM Day, agar kami juga bisa mempromosikan teman-teman kami yang punya perintisan usaha. Dan juga kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk serentak 7 hari doa Falling and Failing di YouVersion. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati program ini sehingga menjadi ruangan untuk kami bisa berdiskusi dan juga saling doakan. Dan juga kami berdoa terus untuk Bang Roni selaku bagian dari YouVersion. Terima kasih Tuhan, Kau yang memakai beliau untuk bisa kami menjadikan akses untuk kami untuk kita bisa membagikan renungan khusus untuk komunitas ini ya Tuhan Yesus. Kau pakai hamba-Mu sehingga beliau juga bisa menjadi berkat baik di Compassion maupun di YouVersion. Dan juga kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk Authenticers Apparel, di mana semua produk-produk kami akan kami jualkan kepada semua anak-anak muda untuk support pelayanan baik online maupun onsite. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati.
Engkau yang menjamah kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih banyak Bapa di sorga, terima kasih Allah Roh Kudus. Ya doa kami ya Tuhan, ucapan syukur kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama suruhkan doa Bapa kami dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berikan kami pada hari makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, dalam nama Yesus. Amin. Teman-teman sekalian, bilang amin dulu dong teman-teman, bilang amin. Lady, thank you buat firmannya ya, meskipun kesannya tiba-tiba mendadak saudara-saudara. Dan kalau teman-teman yang mau join GC kita, sekali lagi ya, DM saya mau, saya mau lihat. Tadi Kak Pudan sudah, terus ada Nelson tadi ya, sudah dicatat sama Risa ya. Ya boleh komen saya mau, ya. Komen saya mau kalau mau join di grup chat kita. Ada saya, Risa, ada Lady di sana. Kita akan sama-sama saling kita saling menguatkan ya, bisa berbagi renungan juga. Seperti itu. Komen saya mau teman-teman ya. Dan teman-teman sekalian, Kamerona izin karena aku tuh pengen banget request satu lagu nih. Aku tuh pengen request satu lagu. Biasanya nih dinyanyiin sama Lediana nih. Request lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ini teman-teman semua ini suka banget dipanggil-panggil nih. Iya, karena gini Kak, biasanya tuh kita itu kalau kita doa tuh kadang suka ngantuk tuh orang-orang di bawah. Kadang ngantuk orang-orang di bawah, jadi kita bangunkan dulu, jadi kita siapkan senjata ini. Iya. Silakan Kamerona. Iya, host. Honestly sebenarnya aku karena baru taubat ya, baru baptis Juli. Sebenarnya aku belum banyak tahu lagu worship ya. Dan belum banyak tahu banyak lagu worship, tapi lagu ini sering dinyanyikan saat di gereja gitu, karena aku juga sering support program-program dari youth dan teen fellowship dari gereja aku di GBI Gracia. Jadi pas hostnya bilang, Kak bisa nggak Kak lagu ini wajib, bisa gitu. Dan tadi baru aku ini. Jadi kalau belum begitu sempurna, maafkan ya adik-adik ya, maaf ya teman-teman ya. Masih semangat ya, kita akan menaikkan satu pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Sedikit mengutip firman pemaparan firman dari Adik Lady tadi ya, karena kegelapan hanya bisa diusir dengan terang ya, dan kalian adalah generasi terang abadi itu. Oke, dengar Dia Panggil Nama Saya. Haleluya. Yang membuat aku jatuh cinta dengan ajaran Kristus adalah kasih itu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Tuhan manggil kamu deh. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah,
nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama Michael, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama Lady cantik, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, mari kita bersukacita. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada Lady. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada kita. Oh giranglah, yo ku jawab ya, ya, ya. Kurang kuat, Jawab ya, ya, ya. kurang kuat. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Jawab lagi teman-teman. Ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, mari kita girang bersama-sama. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada autentik. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada Lady. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Jawab lagi, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Praise the Lord, haleluya. Amin. Iya, siapa di sini yang merasa terpanggil jawab ya ya. Gimana sih teman-teman? Kita sama-sama terima berkat dari Yang Maha Kudus, Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap dari perkataan ini aminkan, itu yang menjadi bagian dalam hidupmu. Tapi sebelum kita terima berkat, kita sama-sama doakan buat Kamerona. Yuk Bapak, hari ini kami berdoa buat Kamerona. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh bersama-sama dengan beliau. Berdoa juga buat hamba-Mu, kiranya Tuhan Yesus melalui pelayanannya, baik pelayanan di TikTok ini maupun pelayanan dimanapun ya Tuhan Yesus. Dan rencana beliau tanggal 28 ke Jakarta, kiranya Tuhan Yesus Engkau yang pakai dia lebih luar biasa, Engkau yang pakai dia terus menjadi pemazmur bagi nama Tuhan. Dan hari ini kami serahkan ya Tuhan semua kegiatan kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Teman-teman semuanya arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Yang Maha Kudus, Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap dari perkataan ini dari aminkan, itu yang menjadi bagian dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi dan karirmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diangkatnya engkau naik dan tidak turun, dijadikannya engkau kepala dan bukan ekor. Selama engkau setia beribadah mencari Tuhan Allahmu, maka apapun yang tanganmu kerjakan
pasti diberkati berhasil. Akhirnya terimalah dengan iman kasih sayang dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai setiap Anda dan saya mulai malam hari ini sampai Maranatha. Keluargamu dan keluargaku berkumpul di bumi dan di kerajaan surga. Haleluya, amin. Ya, sebelum saya serahkan kepada Kak Merona, Risa, boleh kita pengumuman dulu, Risa, silakan. Oke, bentar. Oke, teman-teman, selamat malam semuanya. Aduh, jujur, saya minta maaf sebelumnya karena saya tidak bisa open kamera, soalnya lagi cas HP juga. Dan tadi ada kesibukan sedikit, jadi ada sedikit terlambat. Tentunya terima kasih untuk kalian yang telah membawakan kita dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Dan juga kakak-kakak yang bisa melayani pada malam hari ini. Terima kasih atas berkat yang telah diberikan. Dan saat ini saya ingin membawakan kita dalam pengumuman. Juga, saya lupa, maaf. Saya juga berterima kasih untuk teman-teman yang bisa hadir di live pada malam hari ini. Sungguh sangat luar biasa, sehingga kita juga diberikan kesempatan oleh Tuhan bisa berkumpul di live pada malam hari ini. Nah, untuk kakak-kakak dan juga teman-teman, saya mengingatkan kita pada bulan Maret ini, kita lagi dalam series The Conqueror. Kita belajar jadi pemenang dari kitab Yosua. So, kalau kalian penasaran dengan apa sih lanjutan dari materi yang dibawakan oleh Kak Lady, itu bisa banget untuk kumpul di live ini setiap hari Rabu, ataupun bisa mengikuti Zoom yang selalu ada di hari Jumat, tentunya pada jam 19.30 ya teman-temanku. Terus, lanjut kakak. Tunggu. Oh ya, oke. Ini agak susah nih teman-teman ya. Atau saya langsung lanjut aja? Saya lah minggu depan. Ya, teman-teman, saya juga mengingatkan untuk kita semua, jangan lupa untuk mengikuti sela yang ada di minggu depan. Kalau mau dengan alasan saya sendiri sih, sebenarnya karena kita juga masih melanjutkan tema kita pada bulan ini. Dan tentunya untuk hari Jumat nanti kita akan dibawakan oleh Kak Jack Fernando sendiri, yang temanya itu sendiri mengenai ketaatan penuh dan kemenangan penuh. Selanjutnya teman-teman, saya juga ingin memberitahu kita semua, bagi kita yang merasa bahwa kita sibuk pada hari Rabu ataupun hari Jumat, sekarang kita bisa saat teduh itu di YouVersion, atau kita bisa bilang Bible App. Ada renungan yang baru rilis teman-teman dari Authenticers, itu The Falling and Failing, dan terbaru juga oleh renungan 5 hari dari Kak Michael Tilaar yang judulnya itu mengenai selah. So, teman-teman bisa aja langsung ke YouVersion untuk ngelihat renungan yang sudah disediakan oleh Authenticers. Dan ya, semoga ini bisa menjadi semangat baru untuk kita semua. Terus teman-teman, kita juga pada hari esok, atau kita bisa selalu bilang itu adalah UMKM Day, tentunya pada saat hari Kamis, Authenticers juga mendukung ekonomi teman-teman. Jadi setiap hari Kamis kita ada yang dinamakan UMKM Day, yang akan diupload di story Instagram kita. Jadi kalau teman-teman atau kakak-kakak semua yang punya usaha kecil, bisa hubungi Saudari Fanti yang nomornya ada di slide ini, supaya kita bisa bantu promosiin secara gratis. Nah, kalau juga teman-teman, kita juga memiliki Authentic Material yang sudah tersedia di Tokopedia dan TikTok Shop. Tentunya teman-teman, yang tersedia di sini ada baju dan juga ada e-book dan juga buku
fisiknya. Nah, dan juga teman-teman, kalau teman-teman ada dalam gereja atau komunitas, teman-teman yang rindu untuk kerjasama atau mengundang tim Authenticers untuk pelayanan baik online atau langsung, itu bisa ajak via WA, hubungi tim kita. Ada saya sendiri, Fanti atau Bernike yang tersedia di layar ini. Selanjutnya teman-teman, kalau teman-teman juga ada doa, itu juga bisa untuk nge-chat kita ya, prayer request. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa saya ingin didoakan, itu bisa aja langsung calling di antara ini teman-teman. Nah, mungkin seperti itu saja announcement saya pada malam hari ini. Kalau ada terlewatkan, saya minta maaf karena ya sudah. Terima kasih teman-teman. Saya balikan kepada Kak Michael. Wah. Oke, teman-teman sekalian, itu tadi pengumumannya. Jadi khusus buat teman-teman yang punya aplikasi YouVersion, saya tunggu teman-teman. Kita mulai start 7 hari doa Falling and Failing itu di YouVersion, teman-teman, YouVersion Bible Apps. Jadi teman-teman yang punya YouVersion Bible Apps bisa akses ya Falling and Failing, atau nanti ada di Instagram kita, itu ada linknya seperti itu. Dan kita akan mulai doa bersama itu di YouVersion Bible Apps itu 7 hari. Jadi kalau teman-teman yang sudah merasa berkat, ada berkat Tuhan yang didapat selama 7 hari ke depan, mungkin kita bisa saling berbagi di diskusi di YouVersion Bible Apps seperti itu. Ya, diperuntukkan juga buat squad kepengurusan juga, jangan lupa ya. Ya, buat kepengurusan tolong kerjasama aja. Jadi teman-teman sekalian, itu aja buat hari ini. Kamerona 1-2 lagu. Kalau bisa 2 lagu deh, biar semangat dulu kita hari ini, biar selesai. Iya. Silakan Kak Merona. Oke, terima kasih. Aduh, hari ini anugerah banget buat aku bisa berkumpul di Room Authentic ini ya, yang sangat luar biasa sekali anak-anak mudanya di sini. Terima kasih banyak sudah mengundang aku ya, teman-teman ya. Mari kita kembali mengangkat pujian yang penuh semangat untuk Tuhan kita ya. Hari ini anugerahmu masih dari karya Indo Gospel Project. Pagi ku tersenyum, hirup nafas hatiku tenang. Langit biru, burung bernyanyi, ku tahu kau hadir di bersyukur padamu lagi. Hari ini anugerahmu, kasihmu nyata bagiku. Ku mau bersyukur selalu, sebab Tuhan baik bagiku, sebab Tuhan kita baik. Terima kasih Bapak, Engkau telah memberikan kami kesehatan dan berkumpul bersama di room ini. Ku melangkah bersamamu
setiap detik ku mau bersyukur. Walau badai menghampiri, ku percaya kau tetap di sini. Tak mau lewatkan hari ini tanpa bersyukur padamu lagi. Hari ini anugerahmu, kasihmu nyata bagiku. Ku mau bersyukur selalu, sebab Tuhan baik bagiku. Engkau baik Bapa. Kita bangga menjadi anak-anak Kristus ya. Ayo, bagi adik-adik, daripada melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat, lebih baik gabung di Authenticers ya. Memuji Tuhan bersama-sama di sini, menyampaikan firman-firman kebaikan Tuhan ke penjuru dunia. Padamu lagi. Hari ini anugerahmu, kasihmu nyata bagiku. Ku mau bersyukur selalu, sebab Tuhan baik bagi La Costa. Hari ini anugerahmu, kasihmu nyata bagiku. Ku mau bersyukur selalu, sebab Tuhan baik bagiku. Kau baik Tuhan. Haleluya. We want more. We want more. We want more. Weh, Ini lagu dari itu Indo Gospel Project hadir di sini. Ini lagu-lagunya mereka. Shalom Kak Indo Gospel Project. Izin aku ikuti ya. Izin kami ikuti. Izin kami ikuti sama Kakak Kem musiknya. Tuh teman-teman yang mau we want more, kok komen we want more ya guys. Jangan Kak satu lagi baru kita dokumentasi. Silakan Kak. Semoga menjadi berkat ya buat kita semua ya pada malam hari ini ya, acara ini, program ini. Semoga selalu bisa menjadi wadah untuk teman-teman, untuk adik-adik ya, dalam memperbesar lagi kerajaan Kristus tentunya ya, karena kita harus menyampaikannya di semua lini, bukan hanya di real aja tapi juga di aplikasi-aplikasi ya, daripada dipergunakan dengan kegiatan yang tidak tepat ya, lebih bagus di sini di Authenticers aja kita memuji nama kebesaran Tuhan kita. Kamerona izin sebelum aku ini, kakak aman nggak kalau misalnya kita bawa kakak di sate Zoom? Kenapa? Bawa worship di sate du hari Jumat besok? Boleh. Gas. Apapun itu aku ikut. Gas. Boleh, Oke, catat Risa atau Lady, catat Kamerona WL di sate. Silakan kasih. Iya baik. Karena sejak aku dibaptis itu aku ada amanat agung sudah harus menyampaikan amanat agung dari Tuhan ya. Karena ini dia owner dari Indo Gospel Project, Om Zev ya, Bang Zev. Nah, dia adalah owner
dari Indo Gospel Project sekaligus produser aku juga. Beliau juga owner dari CAMP Studio. Jadi nanti teman-teman yang punya bakat ya bermazmur ya, menyanyikan lagu-lagu, punya suara yang bagus ya, boleh nanti DM aja Om Zef atau nanti Indo Gospel Project kalau mau bergabung ya kan, mau bikin single rohani ya, boleh nanti langsung aja di DM Indo Gospel Project. Terima kasih Om Zef. Dan tadi lagu-lagu Indo Gospel Project merupakan ciptaan beliau semua karena beliau itu songwriter dan juga arranger. Ini room keren nih Om Zef ya, room anak-anak muda, room adik-adik kita perlu kita support ini ya. Teen Pickers ini. Baik. 3 lagu tadi sudah dari Indo Gospel Project. Kali ini kita akan menaikkan kembali ya pujian untuk Tuhan kita yang penuh dengan sukacita ya. Ku diberi kuasa. Masih bersukacita tentunya Yang off cam, on cam kalian, on cam kalian. Typing amin. Ada sukacita amin. On cam Risa, Kak Pudan, Vanilla, yo let's go. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, amin, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kita taklukkan musuh teman-teman. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan.
Authenticers dong teman-teman ya. Anak-anak Tuhan belum keren kalau belum gabung komunitas ini ya. Dan jangan lupa juga follow semua akun media sosial dari Authenticers. Dan aku juga mau menyampaikan jangan lupa juga di follow Indo Gospel Project karena kalian bisa dengarkan lagu-lagu pujian yang keren-keren di sana. Terima kasih, haleluya, amin. Kamerona, thank you. Waduh, luar biasa saudara-saudara. Teman-teman ya. Kita foto dulu, kita dokumentasi. Pertama, Kak Merona dulu deh. Risa bantu dong. Oke teman-teman, Atur saya hitung pose. Kita ikut posenya Kak Merona dulu ini teman-teman ya. Ayo Kak. Oke ya, 1, 2, 3. Udah. Oke sudah. Silakan giliran yang bawa firman tadi. Silakan saudara-saudara. Oke, 1, 2, 3. Udah. Oke, sekarang La Costa. Oke. 1, 2, 3. Udah. Oke, Real Madrid lawan Manchester City sebentar malam ya guys. Kita tanding bro. Teman-teman semuanya, tunggu dulu. Risa. Foto dirimu sendiri. 1, 2, 3. Udah. Jadi autentik. Teman-teman sekalian, thank you Kamerona, thank you teman-teman dari Indo Gospel Project. Saya sudah follow miminnya, thank you. Teman-teman sekalian, kita akan akhiri serangkaian doa malam Sela malam hari ini. Sebenarnya kita mau satu kali tapi nanti kita capek banget saudara-saudara. So, ready? Kita hitung biar kita lompat sama-sama dulu deh. Kita hitung 3, 2, 1 dulu biar kita akhirin hari ini. Oke guys, kita lompat sama-sama ya guys ya. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jadi otentik. Thank you Kamerona. Tuhan Yesus memberkati.